Ya Tuhan, kenapa kau lakukan ini padaku? Apa dosaku di kehidupan lalu? Nah, bukankah aku lagi nyetir, tabrak mobil? Kok aku bisa di sini? Jangan-jangan aku transmigrasikan. Ini ibunya pemilik tubuh ini. Pertama, suaminya meninggal, lalu menikah lagi dengan anaknya. Di pernikahan kedua, sering dianiaya suaminya. Bahkan uang untuk berobat anaknya pun tak diberikan. Kasihan sekali. Bu, aku hidup lagi. nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa. Syukurlah, syukur pada Tuhan. Syukur Tuhan, anakku hidup lagi. Bu, sekarang aku sudah sembuh. Benarkah operasimu belum dilakukan? Nggak apa-apa, Bu. Aku hidup lagi. Ayo, bawa aku pulang. Pulang? Mana ada rumah lagi? Itu cuma neraka. Makanya harus pulang, Bu. Aku akan tuntut utangnya, setiap sennya. 1 bulan lagi, aku tinggal menikah. Bisa mewarisi posisi ketua Pratama Group. Kenapa aku tiba-tiba kecelakaan? Jangan-jangan ini sengaja. Bukannya katanya mati karena jantung, ternyata hidup-hidup lagi. Aku harus tinggal di desa kecil ini. Tiap hari menghadapi ayah tiri yang kasar dan 3 kakak brengsek. Kan ku bilang, cuma demam. Di posyandu desa aja bisa. Masih aja mau ke rumah sakit besar. Uang transportasinya gratis. Putri memang sakit parah. Butuh 80 juta untuk operasi. Tapi tiba-tiba sembuh. Tiba-tiba sembuh. Kamu cuma mau nipu uangku. Kamu pikir aku gampang ditipu? Aku enggak. Kamu cuma mau nipu uangku. Kamu cari gara-gara ya? Mau dihajar lagi ya? Dasar bocah sialan. Berani pukul aku. Putri, Ibu, jangan khawatir. Mulai hari ini, aku tak akan biarkan ibu terluka lagi. Kamu paham? Paham apanya? Ku bunuh kau. Aduh. Lepaskan. Aku tanya sekali lagi. Berani pukul ibu lagi? Nggak berani lagi. Si bocah ini kenapa sih? Baru beberapa hari, kok jadi sekuat ini? Ibuku, demi memberiku keluarga utuh, tanpa pamrih dia rela menikahimu. Tak kenal lelah dan selalu sabar. Membiarkan kalian hidup enak. Semua kerja sawah dia tanggung. Bahkan kerja sambilan untuk cari uang. Lalu kamu seharian cuma tahu makan dan main. Kalau tak puas, langsung mukul. Kamu punya hati nggak? Aku salah. Ayah, kok ayah bilang maaf ke ibu tiri ini? Ayah, jangan biarkan mereka masuk. Kalian berdua juga, tak tahu diuntung. 3 tahun ini, ibuku menganggap kalian anak kandungnya. Belum pernah dia sampaikan kalian. Tapi sampai sekarang, kalian tak pernah panggil dia ibu. Bahkan selalu cari-cari kesalahan. Kalian ini sudah waktunya diberi pelajaran. Jangan pukul mereka. Mereka masih belum tahu diri. Biar ayah yang urus. Ayah, ngapain? Biar aku ajari dia, si bocah ini. Sudah, diam. Ayo, pergi dulu. Putri, ini ibu hanya mau kamu tumbuh dengan aman. Jangan cari masalah dengan kakak-kakakmu ya. Bu, ibu terlalu baik. Orang baik itu cenderung ditindas. Seperti kuda yang penurut, akan ditunggangi. Tapi, Bu, aku sudah bilang, aku takkan pernah izinkan ibu terluka lagi. Sebenarnya ada apa ini? Jantungnya sembuh entah bagaimana. Dan dia jadi seperti orang dewasa. Ngomongnya kok jadi begitu? Ini masih anakku. Dengar kalian berdua, adik kalian itu sudah berubah. Jangan cari masalah dengannya. Takut apa? Ayah dulu nggak begini. Sejak kapan ayah jadi takut istri? Diam. Dasar bocah. Tahu apa? Pokoknya kalian berdua hati-hati. Jangan ganggu dia.
siang ini aku mau makan mie rebus. Cepat masak. Baik, Nak. Ibu selalu menemaniku siang dan malam. Sudah capek. Biar ayah yang masak. Ibu istirahat dulu. Capek apanya? Rasain, siapa suruh sakit? Iya, cepat masak. Aku juga lapar. Begini. Putri bilang aku yang masak. Baiklah ayah, diam. Jangan pergi. Diam, aku yang masak. Kemana? Taruh sumpitnya. Ngapain teriak-teriak? Sialan. Lepaskan! 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 Ngapain lagi? Lepaskan! Lepaskan! Ini ngapain lagi? Dia nggak panggil aku makan, malah mukul. Dia tendang aku. Ngapain kamu tendang dia? Aku suruh mereka turunkan sumpit. Mereka nggak mau. Turunkan sumpit apa? Kan masakannya buat kalian makan. Tak kusangka, anak muda nggak tahu aturan begini. Sebelum makan, orang tua belum duduk, belum pakai sumpit, anak muda kok bisa makan duluan. Ini sopan santun paling dasar. Putri, di rumah kita nggak pernah ada aturan begini. Bu, dulu memang nggak ada, tapi mulai sekarang ada. Tak ada aturan, takkan tertib. Kalau bahkan sopan santun dasar pun tak tahu, nanti orang luar pasti nggak akan lucu. Memang orang tua tak bisa didik anak. Anak tak didik, salah ayahnya. Ayah pasti pernah dengar, kan? Pernah. Mulai sekarang kalian harus nurut sama Adi. Di keluarga kita harus sopan. Harus sopan sama Adi. Bu, silakan duduk. Bu, pitnya. Kalian juga duduk. Anak itu bikin aku kesal. Dia kenapa sih? Dulu dia takut lihat kita. Kok setelah sakit, dia jadi berubah total. Kamu takut, aku tidak. Jangan kira aku gampang diusik. Ku buatkan dia bir, biar dia tahu rasa. Hati-hati, jangan ketahuan. Adi, capek ya? Minum teh yuk. Kok dia baik-baik menyajikan teh? Jangan-jangan dia punya rencana jahat lagi. Minum teh ini, kita baikan ya, ya? Beraninya dia. Beraninya mainin aku pakai kencing. Lihat saja, akan kubalas. Kak Riko, aku nggak haus. Kamu minum saja. Enggak. Ini teh yang kupersiapkan untukmu. Kamu minum. Kamu minum saja. Aku nggak mau minum. Aku nggak mau minum. Aduh, sakit. Aku nggak mau minum. Aku salah. Enggak. Maaf. Aku salah. Jangan macam-macam sama Adeni lagi. Panggun. Aku mau laporin ayah. Biar ayah hajar kamu. Wah, masih nggak terima ya? Ya sudah, lapor saja. Kamu yang duluan. Mau aku minum kencing? Coba saja. Lihat apa ayah suruh kamu minum lagi. Awas kamu. Aduh. Sudah sehari semalam, Dok. Cucuku, sebenarnya kapan dia bisa sadar? Nyonya besar, Pak Rizky mengalami benturan kepala. Meskipun operasinya berhasil, tapi kapan dia akan sadar? Tergantung pada kemauannya sendiri. Kak Tua, pengemudi penabraknya sudah ditangkap? Bu, mobilnya nomornya palsu, pengemudinya kabur, tapi pihak berwajib sedang mengejarnya.
Cari dokter terbaik, gunakan obat terbaik. Cepatlah, buka matamu, cucuku. Baik, Nyonya Besar. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Kiki, cepatlah sadar, nak. Nenek masih mau serahkan Pratama Group untukmu. Bantu aku balas dendam. Aduh, gimana aku bisa bantu kamu? Kak Rian, taekwondo kakak kan jago banget. Berikan dia pelajaran. Mana bisa begitu? Aku 12 tahun, dia baru 6 tahun. Kok kamu tega suruh aku mukul dia? Jangan so hebat. Memang kamu nggak berani lawan Putri. Takut kalah. Omong kosong. Mana mungkin aku kalah? Aku cuma merasa aku ini pria sejati. Nggak boleh mukul anak perempuan. Omong besar. Ya sudah, ya sudah. Meskipun aku tahu kamu cuma menggertakku, tapi aku setuju. Lagi pula, aku juga nggak suka sama bocah itu. Biar kamu lihat hebatnya juara taekwondo sekolah. Fajar, memangnya kamu nggak tahu harus ketuk pintu? Aku nggak ketuk. Memangnya kamu bisa apa? Kamu mau ngapain? Dulu aku lihat kamu jago banget pakai kaki. Berani nggak kamu terima tantangan taekwondo Karian? Dua bocah ini benar-benar nggak tahu malu, malah mau menindas adik perempuan 6 tahun. Kalau mereka tahu aku juara taekwondo nasional 3 kali, entah mereka akan bereaksi apa. Mau cari mati ya? Kalau gitu, kuberikan saja. Aku terima, tapi cukup sampai di situ. Jangan terlalu keras. Oke. Putri, aku nggak mau melawanmu. Gini aja gimana? Minta maaf sama kami berdua. Janji akan nurut sama kami. Kalau gitu, aku nggak akan melawanmu. Biar kamu nggak terluka. Lagi pula, kamu baru pulang dari rumah sakit. Aku nggak salah. Kenapa harus minta maaf? Kak Rian, lihat, dia masih sombong. Kemarin dia mau atur-aturan. Hajar dia. Biar dia tahu aturan keluarga kita. Putri, kamu bandel sekali. Kamu nggak anggap aku kakakmu. Nanti kalau kalah, jangan nangis ya. Ingat, kalau kalah, minta maaf. Kalau aku menang? Kalau kamu menang, aku dan Fajar akan nurut sama kamu. Ikut aturanmu. Oke, Tio. Mulai. Dia kan nggak pernah belajar taekwondo. Kenapa tuh kekuatannya sebesar ini? Lagi. Aduh. Gak nyangka jiwa di tubuh aslinya tenaganya masih sekuat ini. Maaf ya, Karian. Masih mau? Enggak, Putri. Aku menyerah. Aku juga menyerah. Ingat baik-baik. Di rumah ini, aku yang atur. Baik, adik. Sudah berapa kali ku bilang, kalau aku belum pulang, kamu nggak boleh tidur. Sudah berapa kali ku bilang, kalau aku belum pulang, kamu nggak boleh tidur. Aku buka pintunya, kok masih membantah? Aku cuma tertidur. Sudah berapa kali aku panggil? Tidur ya, aku suruh tidur. Masih saja mengeluh. Dasar pecandu, jangan pukul ibuku. Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Ternyata kamu bocah sialan. Kamu ingat dulu? Aduh. Sakit. Kalian berdua, sini, kurung dia. Adik, ayah dikurung di kandang. Besok kalau ayah bangun, dia akan hajar kita. Tenang, biar aku yang tanggung. Puci. Kurung ayahmu di kandang, nggak pantas kan? Kalau dia pukul ibu lagi gimana? Selama dia minum, akan kuberikan ke kandang. Ini bukan kamarku ya?
Siapa yang mengurungku di kandang? Buka! Dasar bocah, keluar kau! Maaf sayang. Tadi malam kamu mabuk dan mukul lagi. Dasar perempuan! Jangan bilang apa-apa! Cepat buka! Beraninya kamu kurung aku! Aku nggak punya kunci. Kuncinya mana? Kunci di sini. Bocah-bocah! Gak mau hidup lagi? Buka! Beraninya kurung aku! Wah, masih berani marah. Kamu tinggal di dalam saja. Adik, Fajar! Rebut kuncinya! Cepat buka pintunya! Kalian ngapain diam saja? Cepat rebut! Hah, tanya saja mereka berdua. Apa mereka berani? Kamu memang butuh pelajaran. Minum ya, buat mabuk dan mukulku ya. Minum ya, buat mabuk dan mukulku ya. Dasar malas dan boros. Dasar boros. Dasar gak mau obati aku. Buka saja ya, aku salah, aku tahu salah ya. Aku tahu salah. Sudah, aku mohon. Putri, ayah gak akan mukul lagi, gak akan minum lagi ya. Putri, buka saja, ayah salah ya. Kamu salah. Kamu gak salah kan? Mana mungkin kamu salah. Maaf. Putriku, ini benar-benar salah ayah. Ayah nggak akan minum lagi. Ayah nggak akan pukul ibu lagi. Ayah akan obati kamu. Ini semua salah ayah. Nggak pukul ibu lagi. Ayah nggak akan pukul kamu lagi. Ayah cari kerja. Ayah kerja keras. Ayah baik sama ibu. Ayah baik sama kamu. Sudah sadar salah? Ayah, sadar salah. Kalau gitu, tahu harus gimana? Ayah tahu harus gimana. Bila. Ayah nggak akan minum lagi. Janji, nggak akan minum lagi. Ayah nggak pukul ibu ya. Ayah cari kerja. Ayah kerja keras. Ayah nafkahin ibu. Ayah baik sama kamu. Kalau sakit, ayah obati kamu. Nanti apa kata kamu, ayah dengar. Ayah dengar ibu ya. Ayah sadar, ayah salah. Ayah sungguh sadar salah. Keluar. Makasih. Aduh, pelan-pelan. Ayo, cepat cuci tangan. Kita makan. Makasih sayang. Ingat ucapanmu hari ini. Kalau berani salah lagi, jangan harap makan. Iya, tenang saja. Kok cuma 5.000? Aku miskin. Ibu cuma kasih aku 5.000 buat beli alat tulis. Minggu lalu, aku lihat rumahmu beli motor listrik baru. Itu pinjaman ayah. Jangan banyak omong. Minggu depan kasih aku 10.000. Paham? Di rumahku nggak ada uang segitu. Tolong, lepaskan aku. Ulangi lagi. Punya uang nggak? Harus ikut campur. Yuk. Hanky Cat. Adik, ini... kami mau minta dia bayar utang. Ini, untukmu. Beraninya bohong di depanku. Ini aku tekan dia. Adik, maaf. Maaf, itu bukan untukku. Maafkan dia. Maaf. Uangnya, ini kembalinya. Hah? Uangnya sudah dikembalikan. Nanti nggak akan minta lagi. Kalau sampai aku tahu lagi kalian menindas teman-teman, lihat saja, akan kubuang kalian ke kandang anjing. Iya, nggak akan berani lagi. Aku juga nggak berani lagi. Juga, mulai sekarang belajar yang rajin. Kalau melanggar aturan sekolah, selain dihukum guru, di rumah akan kuhukum lagi. Paham? Paham. Tuan muda, sudah sadar? Syukurlah, aku kabari Nyonya Besar. Siapa yang panggil Tuan Muda? Kayaknya itu asisten Leo. Ada apa? Leo kecil, kamu di mana? Tadi aku dengar suaramu. Putri, lagi cari siapa? Cari Leo kecil, asisten Siku. Di sini. Kok kamu punya asisten? Aku yakin itu suara Leo kecil. Tapi dia memang gak ada di sini. Sebenarnya ada apa ini? Nyonya Besar, lihat, Tuan Muda sudah sadar. Aduh, cucu nenek, kamu akhirnya sadar. Nenek hampir mati ketakutan. Nenek, maaf. Aku nggak kenal kamu. Kenapa aku di sini? Bukankah aku sudah mati di rumah sakit? Astaga, jangan ngawur. Kamu cuma kecelakaan mobil. Sekarang sudah sadar. Nenek, tadi panggil aku apa? Nenek panggil kamu Kiki. Kiki? Tapi aku bukan Kiki. Aku Putri. Putri.
Nenek salah orang ya? Nak nakal. Cucu nenek sendiri. Mana mungkin salah orang? Tapi aku bukan cucu nenek. Aku Putri. Jangan-jangan dia jadi bodoh. Atau amnesia. Bu, Kiki benar-benar amnesia. Dia bahkan tak kenal diri. Aku tidak amnesia. Aku Putri. Kalian salah orang. Mana ibuku? Aku mau cari ibu. Kakak, cari dokter terbaik. Buat pulihkan ingatan Kiki. Baik. Kiki, istirahatlah dulu ya. Aduh, kok bisa amnesia begitu? Bu, tenanglah. Dia kan sudah sembuh. Tapi beberapa hari lagi, Kiki harus menerima bisnis Pratama Group kita. Dia amnesia begini, gimana dong? Tenang saja, Bu. Aku akan cari dokter yang lebih baik untuk mengobati Kiki agar dia cepat sembuh. Lusa nenek ulang tahun ke-80. Akan kuadakan yang meriah. Kakak, kamu sudah berjuang. Bukankah itu sudah seharusnya? Kalau perusahaan ini kulewati, akan kuurus lebih baik. Nenek kan sudah lihat selama ini. Aduh, nenek tahu. Cuma itu wasiat ayahmu saat meninggal. Mana mungkin nenek melanggarnya? Kalau Kiki tak bisa pulih ingatannya, gimana? Tunggu saja usai pesta ultah. Kamu ini kerjaannya gimana? Kenapa nggak turun cek? Maaf aku kelupaan. Untung dia amnesia. Kalau boleh, biar aku yang habisi dia. Dasar bodoh. Ini di rumah kok bisa berkelahi? Tadi nenekmu juga sudah mengiyakan. Setelah pesta selesai, cepat ambil alih warisannya. Baik. Kenapa aku bisa dengar suara dari tempat lain? Apa ini karena kita bertukar jiwa? Kok bisa ada hal seajaib ini? Kakak, kalian ke sekolah dulu saja. Baik. Putri, kamu bisa dengar aku? Siapa yang panggil aku? Kamu siapa? Aku Rizky Pratama. Ada perlu apa? Kenapa aku nggak bisa lihat kamu? Aku sekarang di Desa Putih, rumahmu. Kita berdua saat ini adalah sahabat terbaik. Makanya, takdir mempertukarkan tubuh kita. Kamu paham? Aku nggak paham. Gimana cara jelaskannya ya? Kamu sayang banget sama ibumu, kan? Iya, aku sayang banget sama ibuku. Aku, sekarang jadi kamu, akan jaga ibumu baik-baik, Yuni. Sedangkan kamu, sekarang jadi aku, jadi cucu baik untuk nenek. Bisa? Boleh, tapi aku nggak tahu gimana cara jadi cucu yang baik. Dia baru 6 tahun, menandingi si licik Paman Andi. Mana mungkin? Tidak, aku tak boleh menyerah. Harus dicoba. Tapi hanya bisa pasrah saja. Hei, aku mau tanya, apa saja bakatmu? Aku bisa nyanyi, menari, menghafal puisi, menggambar, dan main kasti. Ini termasuk bakat, kan? Bagus, aku kasih tahu ya. Lusa itu ulang tahun nenek. Di pesta ulang tahunnya bisa nyanyi terima kasih. Silakan, Tuan Muda. Ayo, kita bersulang. Selamat, Bima sudah sadar. Apanya? Minumannya pahit. Beri dia air putih. Kelihatannya kebiasaan Kiki juga berubah. Merah pun tak berani minum. Nak, kamu lapar ya? Ya, makanlah. Ayo, kita makan semua. Nak, kamu cari apa? Nenek, ada kotak bungkus nggak?
Buat apa kotak bungkusnya? Daging ini enak banget. Aku mau bungkusin buat ibu coba. Aduh nak, kamu lupa. Ayah dan ibumu sudah makan yang baik-baik ya. Kakak, kamu ada? Nak, kakak ada. Kakak, sudah beberapa hari aku nggak ketemu ibu. Aku mau ketemu ibu. Sekarang belum bisa. Kenapa nggak bisa? Aku mau ketemu ibu. Nak, ada perlu apa? Aku bisa sampaikan pesanmu ke ibumu. Dulu, makanan enak dari ibu selalu disisain untukku. Hari ini aku makan banyak makanan enak. Aku juga mau ibu coba. Nak, sekarang belum bisa. Kita terlalu jauh. Kamu di kota utama. Aku dan ibumu di desa. Nggak peduli. Aku mau pulang. Kalau nggak ketemu ibu, aku pulang. Jangan nangis ya. Aku akan bawa ibumu ke kota utama. Benarkah? Tentu. Tapi selesaikan dulu ulang tahun nenek Pratama. Baru ketemu ibumu ya. Asik. Akhirnya aku akan ketemu ibuku. Tuan muda, bukannya Tuan bilang mau beli baju untuk diri sendiri? Iya. Tapi ini semua baju wanita. Aku memang suka baju wanita. Lihat, gaun-gaun ini cantik banget. Tapi kelihatannya mahal banget. Uangnya nggak cukup. Gimana dong? Tuan muda, mall ini semua milik kita. Cukup Tuan tanda tangan saja. Benarkah? Benar kok. Kalau gitu, tanda tangan yang ini. Cantik kan? Cantik kok. Aku suka banget gaun ini. Lihat, cantik banget kan? Iya, Kak. Aku mau yang ini, tanda tangan. Semoga Nyonya Besar sehat selalu. Semoga Nyonya Besar sehat selalu. Nyonya Besar sehat sekali ya? Iya, pasti akan panjang umur. Semoga Nyonya Besar sehat dan panjang umur. Pak Fadli tiba! Aduh, terima kasih Pak Fadli. Di tengah kesibukan Anda, untuk nenek tua ini, Anda datang sendiri. Nyonya Besar, selama ini, keluarga Pratama untuk Provinsi Jaya berkontribusi sangat besar. Mana mungkin saya tidak datang memberi selamat? Semua berkat bimbingan Pak Fadli selama ini. Tanpa itu, keluarga Pratama takkan ada seperti sekarang. Terima kasih. Nyonya Besar terlalu memuji saya. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Direktur Hendra, semoga terus berusaha dan menciptakan kejayaan baru. Benar sekali Pak Hendra. Selama ini mengurus perusahaan Pratama, semua orang melihatnya. Prestasinya luar biasa. Nyonya Besar, Nyonya bisa tenang menyerahkan seluruh bisnis keluarga pada dia? Tidak. Pak Yudi, ini tidak buru-buru. Kalau ada yang lebih mampu, saya rela mundur. Rela mundur. Baik. Anda sungguh rendah hati. Ini sudah dipersiapkan. Drama berduaan. Hebat juga mereka. Jujur saja, aku juga berpikir begitu. Tunggu saja pesta ini selesai. Itu Tuan Muda Pratama, Rizky Pratama. Kok dia pakai baju cewek dan lagi nyanyi? Dia kan punya 2 gelar dokter. Masih muda, sudah menangani banyak proyek besar di Provinsi Jaya. Hebat sekali anak muda ini. Putri, cepat bilang, nenek, sayang nenek. Nenek, sayang nenek. Nenek juga sayang. Bebek kecil. Cepat, peluk nenek dan cium dia. Pesta ulang tahun ini selesai juga. Tapi berapa lama lagi kita bisa menahan ini? Mungkin nenek masih akan menyerahkan warisan kepada paman. Sepertinya aku harus pergi ke kota utama. Aduh, biarkan saja.
Makan. Haya, ada yang mau ku bilang. Bilang saja. Besok aku mau ke kota utama sama ibu. Ngapain ke kota utama? Pasti mahal. Masih harus... Dan, ya sudah, pergi saja. Tapi kita nggak punya uang banyak. Aku jual 100 kilo pangan. Cukup untuk biaya kami berdua. Dasar wanita boros. Buat apa pangan itu? Sudah dijual. Kamu yang putuskan. Pokoknya, kamu yang atur keluarga ini. Putri, kita kesini ngapain? Bu, aku mau ajak ibu ketemu teman lama. Teman lama? Kok ada teman lama di sini? Hei, jangan lupa janji kita. Oh, Aku bisa bawa ibu ke kantor, tapi jangan panggil dia ibu. Terus aku panggil apa? Panggil tante. Tante, aku teman Putri. Selamat datang di grup Garuda. Oh, kita kan di desa terus. Kapan kamu kenal bos besar ini? Ibu, kami kenal di internet. Teman internet. Iya, Tante, kami teman internet. Tante, ayo ke kantor. Leo kecil, bantu ambil koper. Anak kecil ini beraninya panggil aku Leo kecil. Panggilan ini hanya Tuan Muda Rizky yang panggil gitu. Bukan. Tante, aku tahu Tante datang hari ini. Aku sengaja bawa makanan enak untuk Tante. Coba, nanti dingin. Oh, makasih. Makan saja. Nih, coba yang ini. Ini yang enak banget. Makasih. Tante, makan saja. Tenang saja. Anggap ini rumah sendiri. Kamu makan saja. Jangan sungkan. Nggak apa-apa. Ini juga untukmu. Kangen nggak sama aku? cuma boneka. Masa? Untuk anak perempuan 6 tahun, ada sihir sebesar ini? Kamu lagi ngapain? Paman, lihat. Ini kelinci kesukaanku. Lucu kan? Sapa Paman. Paman, ada perlu apa? Kamu kan belum sembuh, sudah kerja. Paman khawatir kamu. Aku sudah sembuh. Lihat, aku baik-baik saja. Haha. Ini siapa? Mereka teman-temanku, teman internetku. Mereka dari desa, datang menjengukku. Halo? Teman internet dari desa? Tuan muda ya, teman-temanmu beragam ya? Kalau gitu, Paman pamit dulu ya. Kalian main saja. Dadah, Paman. Dadah, berani ketawain aku. Pak, dah kerja lagi. Apa ini akan mengganggu kamu jadi ketua dewan? Dia cuma setengah bodoh, beraninya bersaing denganku. Buat dia salah, lalu usir dia. Benar juga. Tapi, tatapan anak perempuan tadi, kenapa membuatku resah? Kevin, cari tahu soal mereka berdua. Baik. Loh? Ada ini juga untukmu. Kinju. Aduh, babi, kamu kurus karena lapar ya. Asisten Leo, pergi ambil uang recehku yang sudah kutabung. Aku mau kasih makan babi. Baik, Tuan Muda. Kasih makan Lihat, babi kecil. Aku kasih makan ya. Makan pelan-pelan ya, jangan makan terlalu cepat. Maaf, Tuan Muda. Anak saya ini tidak tahu diri. Mohon maaf.
Aduh, semua ini memang miliknya. Ini baru milikku. Hah? Leo kecil, bantu! Loh, kok bisa begini? Kenapa aku tidak bisa menahan diri untuk menuruti dia? Putri, kita nggak boleh ambil barang orang. Bu, itu uang hasil kerja saya, Bu. Cuma disimpan di sini sementara. Aku beli saham. Aku belajar di internet. Dengan modal ini, aku bisa mulai besar-besaran. Putri, kita ke perusahaan saham mau ngapain? Bu, keluarkan KTP Ibu. Buka akun. Putri, kamu beneran bisa saham. Di TV kan sering bilang saham itu beresiko. Harus hati-hati. Tenang saja, Bu. Aku nggak percaya. Coba saja. Tolong buka akun untuk kami. Baik. Minggu lalu aku dapat info akurat. Grup teknologi Suna akan siaran hari ini jam 2 sore, akan mengumumkan penerimaan dana 10 miliar dari grup mega sukses. Juga akan mengumumkan terobosan besar di bidang AI. Pasti untungnya melesat 10 kali lipat. Naik. Benar-benar naik. Tentu, Future X Leverage. Ya ampun, Putri, kok ramalannya akurat banget? Jadi kita benar-benar kaya. Tentu saja. Kita akan kaya raya. Wah, Kak, ini untuk kalian. Ini kacang kesukaanmu. Makasih, Dik. Aku paling suka kue ini. Mobil siapa ini? Milik kita. Milik kita? Iya. Kapan kita punya mobil ini? Bukannya kamu mimpi punya mobil? Oh, kuncinya. Ini beneran mobil kita. Ini hadiah dari Ibu. Tunggu, uangnya dari mana? Ibu dapat dari saham. Masak saja susah, kok ibu kampung main saham? Jadi uangnya dari mana? Putri yang dapat dari saham. Beneran mobil kita? Benar. Milikku. Ibu, ini beneran mobilku. Aku tak percaya. Ya ampun. Gawat. Kalian kenapa buru-buru? Gawat, kakek pulang. Bukannya kakek di kota, di rumah paman besar. Kok tiba-tiba pulang? Bu, paman besar dapat pacar baru. Kakek maksa ayah kasih kunci mobil mewah kita dan minta ayah bayar mahar dan beli rumah untuk paman. Aduh, salahku terlalu pamer. Mobil mewah 500 juta, memang terlalu pamer. Kalau tahu begini, seharusnya beli sepeda motor dengan 5 juta saja. Kakek ini paling pilih kasih. Dulu kalau ada apa-apa, semua dikasih ke keluarga paman. Sekarang pasti dengar kita sudah kaya, makanya balik lagi. Ayo, cepat lihat. Bukannya kamu baru beli mobil 500 juta? Ambil sisa uangnya untuk bantu kakakmu nikah. Mau nggak? Ayah, ini harus kubicarakan dengan istriku. Brengsek! Kamu ini masih laki-laki nggak sih? Hei, jangan bilang begitu. Jangan bilang omong kosong. Dengar ya. Lagian, karena dia sudah masuk keluarga Santoso, dia kan orang Santoso. Uang yang dia dapat harus untuk keluarga kita. Uang ini nggak bisa kuberikan. Kunci mobilnya sudah kamu ambil. 300 juta ditambah rumah ini. Aku harus gimana? Aku harus konsultasi dulu. Konsultasi sama siapa? Nggak perlu konsultasi. Kamu ini masih laki-laki nggak sih? 3 tahun lalu, dia itu janda muda dengan anak kecil. Kalau bukan kamu yang menikahinya, dia mungkin masih mengemis di jalanan. Bukan, aku harus konsultasi dengan putriku. Apa katamu? Nggak mau kasih uang? Ya nggak mau. Takut sama istri ya? Itu masih alasan. Ayah, bukan aku takut istri. Kamu itu takut istri? Bukan, soal ini aku harus konsultasi dengan putriku. Alasan takut istri itu masih alasan ya? Kamu mau konsultasi sama putri 6 tahun? Kamu mau konsultasi apa sama dia? Jangan-jangan dia yang jadi bos di rumah ini. Ayah, ini
Kita harus dengar dulu pendapat Putri. Kamu masih jantan nggak? Betul. Memang sia-sia punya alat jantan. Baik, Kakek. Soal uangnya, keluarga Tami juga bisa bayar. Karena kita kan satu keluarga. Tentu saja, kami juga ingin paman dapat menantu yang baik. Bisa bawa cawan menantunya kemari, biar seluruh keluarga bisa lihat apa sepadan dengan uang sebanyak itu. Anak ini baru berapa tahun? Kok bisa bicara sebijak ini? Aku nggak bisa melawannya. Dan lihat tatapannya, nggak kelihatan kayak anak kecil. Oke, nggak masalah. Paman kasih tahu ya, calon bibimu itu cantik sekali. Paman jamin, siapapun yang lihat pasti terpana. Kubunuh kau! Anakku buta, malah nikah sama kamu. Dasar pembawa sial, aku sial banget. Hei, kakek kan mau sehat. Cuma mau beli obat kan? Nggak beli, malah nggak kasih beli. Apa niatmu sebenarnya? Yuni, Pak Santoso sudah mau terima janda sepertimu serta anakmu. Itu sudah anugerah besar. Haruslah bersyukur. Jaga ayahmu baik-baik. Kak Rian, ke warung, telepon polisi. Bilang ada yang jual obat palsu. Baik. Kamu suruh dia berbakti. Lihat sikapnya. Obat penambah stamina saja tidak dibelikan. Di belakangku, sudah berapa kali dia mengutukku mati dan memakanku. Berbakti? Kamu kakek tua bangsa. Dasar jahat, berani pukul ibuku. Dasar bocah, aku pukul ibumu. Kenapa? Aku pukul dia karena tak tahu diri. Aku pukul dia karena tak berbakti. Aku pukul dia karena tak belikan obat. Tiap hari mengutukku, biar cepat mati. Enggak. Di hatimu sudah ratusan kali. Lihat semua, lihat dia. Lihat, mana mungkin dia enggak. Lihat, mana mungkin dia enggak. Dia begini, mana mungkin enggak. Hei, cewek sialan. Nggak beli, ya sudah. Malah suruh semua nggak beli. Pantas dipukul. Bener kan warga? Aku pernah lihat kamu. Ada yang tua-tua minum obatmu. Bukan sembuh, malah makin parah. Terus mengejar kamu minta uangnya kembali. Hei, kamu ngawur. Kamu memfitnahku. Sini. Lihat semua. Ini ciptaanku. Obat ini untuk tekanan darah. Dan sudah terpaten. Sudah resmi negara. Sudah bersampel. Lihat, lihat. Buktimu, itu semua palsu. Dasar bocah. Kamu tahu apa? Kamu bisa baca nggak? Dasar bocah, seperti ibumu. Dengar ya, nggak suka lihat orang tua sedang. Minggir sana, Nawur. Jangan ganggu jual obatnya. Abaikan dia, lanjutkan. Betul, sulit dapat dokter sehebat ini datang ke desa kita. Kamu malah, lihat, kamu ngomongnya nggak pantas kan? Iya nak, kali ini kamu salah menuduh orang baik. Cepat, minta maaf pada dokter. Berlutut. Hah, semua buktinya palsu. Nggak mungkin, aku sudah minum 1 kurun, masih ada efeknya. Kakek Marwan, obat ini terbuat dari hormon sintetik. Penggunaan singkat bisa menahan tekanan darah. Penggunaan jangka panjang bisa meracuni tubuh. Tujuan mereka cuma mau menipu uang. Kalau tahu kalian berdua macam ini, aku tak akan biarkan kalian masuk rumahku. Apa niatmu? Dokter Wawan, sulit sekali dia turun ke desa memberi obat sebaik ini. Kamu malah memfitnahnya, bilang obatnya palsu. Dengar ya, dasar bocah. Kalau obat ini palsu, aku akan terbalik. Aku panggil kamu tuan. Enggak, aku panggil kamu nenek. Berani taruhan sama kakek? Itu kan kata kakek. Benar, itu aku yang bilang. Kalau aku kalah, aku akan panggil kamu nenek. Aku juga takkan memaksamu panggil aku nenek. Tapi kamu harus minta maaf pada ibu. Putri, jangan bicara begitu pada kakek. Bu, jangan khawatir. Aku pasti akan membuatnya minta maaf pada ibu. Aku tanya, kamu bocah, kok kamu tahu obat ini palsu? Kenapa bilang obat ini palsu? Tanya saja. Asal aku tak bisa jawab 1 pertanyaan, anggap saja obat ini palsu. Aku rela sujud minta maaf pada semua, oke? Bahan utama obat tekanan darah tinggi adalah amlodipin dan enalapriol kan? Iya.
Jadi, setelah bereaksi kimia, jadi kristal atau cairan? Cairan. Kalau cairan, kenapa pakai kapsul keras, bukannya kapsul lunak? Kok bisa? Bocah kecil kok bisa tahu soal farmasi tingkat tinggi? Ini mustahil. Ini... Jawabanmu salah. Ini jelas-jelas obat palsu. Aku. Dasar bocah. Nawur kamu. Nawur apa? Dokter sebaik ini jual obat sebaik ini. Malah kamu bilang gitu. Minggir sana. Yang kamu maksud ini, yang kamu sebutkan tadi, aku bahkan tak pernah dengar. Jangan-jangan kamu yang bikin sendiri ya? Aku bikin-bikin atau tidak, kamu sendiri tahu kan? Benar saja, yang pura-pura tidur tak bisa dibangunkan. Kamu takut minta maaf pada ibuku, kan? Kamu! Tim penegak datang! Wawan Jaya, jongkok, jangan gerak! Dasar penipu obat! Sudah beberapa kali kabur, lihat saja mau kabur kemana. Pak petugas, apa kalian salah tangkap orang? Obatnya itu ampuh loh. Itu obat palsu. Sudah banyak yang mati karena ini. Mana mungkin asli? Kalah. Kali ini aku harus panggil dia menantu kedua. Aku kalah. Aku selalu tepati janjiku. Hari ini aku kalah. Aku ini... Jangan halangi aku. Ayah, kita kan sekeluarga. Nggak usah serius-serius. Ayo kita pulang. Kak, menantumu memang hebat. Ada dia, kamu bisa hidup lebih lama. Ya iyalah. Kalau bukan anakku yang jago memilih, mana mungkin aku terima dia. Yang penting itu cucu kecilnya. Kok dia bisa begitu ya? Hebat. Ini juga karena anakku jago memilih. Makanya bisa dapat menantu sebaik ini. Ayo yuk. Nak, ayo pulang sama kakek. Hehe. Putri, paketnya. Makasih, Bu. Kakek, lihat obat tekanan darah asli untuk kakek. Aduh, aku ini makan atau tidak sama saja. Aduh, Putri. Ayo makan. Iya. Mari, masuk. Pas sekali kita makan. Ayo, makan. Ayo, duduk. Ayo, makan bersama. Ini kunjungan pertamaku, kok aku disajikan makanan murahan? Apa bedanya ini dengan makanan babi? Wanita ini, kok aku merasa familiar? Apa pernah ketemu di mana? Aku agak lupa. Rian, Paman nggak bohong kan? Lihat, ibu tirimu cantik sekali. Iya kan? Seperti artis. Iya, Paman. Paman beruntung sekali. Hantu. Andy, kok kamu begini? Dia kan baru pertama kali ke sini. Kamu nggak bilang dulu ya, biar bisa kami siapkan. Pergi ke kota, beli daging. Ya, aku langsung pergi. Gak usah, aku gak makan di sini. Aku kesini karena Andi bilang, kalian baru kasih mahar dan rumah kalau sudah ketemu aku. Iya kan? Nak, gak usah bahas itu dulu. Makan dulu. Makan apa? Aku biasanya makan ginseng laut, salmon, kepiting raja. Kalian punya? Bisa masak? Ginseng laut? Itu apa? Bubur jagung saja ya? Salmon? Bukannya itu ikan juga? Ikan mas ini, ikan lele, ikan bandeng, itu kan semua ikan. Kami punya semua. Kalau kepiting itu agak mahal, tapi kami masih mampu. Dasar kampungan, diam. Kita beda kelas. Sudah ketemu kan? Cepat, kasih uang, aku pergi. Tenang saja, Nak. Rumah, mahar, mobil, semuanya ada. Sudah kusiapkan semua. Aku sudah 70-an. Janjiku pasti ditepati.
Kalau begitu, aku mau tanya, kapan kalian mau menikah? Aku belum lihat niat baik kalian. Masih berani tanya kapan nikah? Oh, akhirnya aku ingat. Ternyata kamu. Beraninya kamu menipu kami. Putri, dulu kamu minta ketemu calon bibimu. Menurutmu, calon bibimu gimana? Jelek. Putri, ngomong apa sih? Bibi secantik ini susah dicari. Paman mau nikah. Harusnya kayak ibuku. Yang penting yang bisa urus rumah tangga. Kalau minum, gak bisa mabuk. Nyanyi, jago banget. Main dadu, gak ada tandingannya. Kalau gitu, bisa hidup rukun. Putri, kok kamu tahu kalau dia kuat minum dan jago banget nyanyi? Kayaknya aku mimpi ke kota utama. Di mimpiku, aku lihat dia di pinggir taman. Siapa sih gadis kecil ini? Kok dia tahu lokasi kerat tempatku dulu? Ngomong apa sih? Aku ngawur atau tidak? Kamu sendiri tahu kan? Paman, wanita ini tak pantas untukmu. Aku nggak setuju. Putri, kamu ngomong apa sih? Justru aku yang gak pantas. Paman, dengarkan aku. Pasti benar. Dasar bocah, ngomong apa sih? Jangan-jangan kalian semua nurut sama dia. Ya, kami memang semua nurut sama dia. Kalian semua gila ya? Pernikahan kami. Kamu mau dengar pendapat bocah kecil? Budi, kami memang nurut sama Putri. Adik ipar, aku juga nurut sama putriku. Aku juga nurut sama adik. Ada apa ini? Kalian semua gila. Kamu yang gila. Coba ceritakan pekerjaanmu dulu. Apa kamu? Kenapa bisa begini? Kok bocah ini bisa tahu? Gimana nih? Kalau sampai ketahuan orang, kalau aku pernah kerja di klub malam di sekitar sini, aku takkan bisa nikah. Jangan cari masalah dengannya. Adik, putri kalian ini imut dan cantik sekali. Seperti putri kecil. Diam! Dengar pujianmu saja sudah bikin jijik. Hari ini, katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Aku bilang apa? Sumpah, jangan pernah macam-macam sama paman. Berhenti, tinggalkan kunci mobilnya. Juga jelaskan pada paman. Kalau enggak... Maaf, aku nggak mau nikah sama kamu. Aku cuma mau cari uang darimu. Cuma itu. Hah? Tolong, lepaskan aku. Aku nggak pantas nikah sama kamu. Aku mohon. Kalau sampai orang tuaku tahu, aku bisa mati dipukul. Lia, kamu ngomong apa? Maaf, aku salah. Tolong, lepaskan aku. Maaf, aku salah. Aku mohon. Tolong, lepaskan aku. Aku salah. Aku mohon. Maafkan aku. Maaf, aku salah. Mohon. Pergi sana. Makasih. Lia! Tolong, jangan kejar aku. Aku gak pantas. Aku sungguh gak pantas. Kita putus. Hah? Sebenarnya ada apa ini? Ya, Putri, sebenarnya ada apa? Brengsek, kalian yang permulaan. Jangan salahkan aku. Aku akan balas. Jangan tanya lagi. Pokoknya dia bukan orang baik. Cepat, jelaskan saja. Kalau enggak, pamanmu bisa gila loh. Serius, Paman. Tenang saja. Nanti aku kenalkan satu. Bibi yang benar-benar baik. Asisten Leoku, itu lumayan juga. Nanti bisa kupertemukan mereka. Paman bilang nenek jatuh saat jalan-jalan di kamar belakang. Sekarang sudah dibawa ke rumah sakit.
Tolong, cepat ke rumah sakit. Jaga nenek ya. Ya, tenang saja. Tadi aku dengar semuanya. Kamu sudah mengusir cewek jahat itu dan menyelamatkanku. Paman, aku juga pasti akan membantumu menyelamatkan nenek. Kalau paman yang melakukannya, gimana kamu bisa tolong? Enggak, aku harus cari cara cepat kembali ke kota utama. Nenek, gimana? Aduh, Surya, anakku, kamu sudah kembali. Ibu kangen banget. Selama ini kamu kemana? Nenek, aku cucu nenek. Kiki, aku Kiki. Ibu kan ibumu. Mana mungkin ibu gak kenal kamu? Surya? Nenek saya kenapa? Nyonya besar menderita pikun. Saya khawatirnya akan selalu begini. Perlu perawatan khusus dari keluarga. Memangnya tidak bisa sembuh? Kecuali bertemu orang atau hal yang dia kenal. Mungkin bisa membangunkannya. Kalau tidak, dia akan selalu begini. Kiki, jangan sedih. Jangan kerja lagi. Baik, aku akan jaga nenek di rumah. Bu, biar Kiki temani ibu baik-baik. Nenek. Oh, Surya. Kapan kamu pulang? Nenek, aku... Ikuti kata dokter dan Tata. Apa nenek akan sembuh? Bu, aku Surya. Aku lagi traveling beberapa tahun. Sekarang aku pulang, aku akan berbakti pada ibu. Aduh, anak baik. Bu, ini boneka kesukaan Surya. Ini untuk ibu. Kelinci, ini ibu. Salam tangan sama ibu ya. Salam tangan. Ibu, aku kelinci nih. Aduh. Pak, sangka akan jadi begini. Anda jadi ketua Pratama Group. Tak ada halangan lagi. Si beruntung, semua datang begitu saja. Karena keduanya sudah jadi bodoh, kita tak perlu berebut lagi. Tunggu sebulan lagi. Sesuai wasiat kakek, posisi ketua ini pasti jadi milikku. Telurnya panjang kan? Wah, telurnya besar. Adik, aku baru saja cari tahu cara mengobati pikun. Hanya apa? Kakak cepat bilang, aku akan berusaha semampu aku. Dokter benar, hanya membuat pasien berada di lingkungan yang sudah dia kenal, baru mungkin membuat saraf otaknya kembali normal dan sadar. Tapi, aku harus bagaimana? Aku ingat kamu bilang bisa main kasti, benar kan? Iya, aku jago banget main kasti. Banyak teman-temanku semua kalah dariku. Tapi, main kasti bisa bikin nenek sembuh. Bisa jadi. Karena nenek sudah beberapa kali bilang, waktu kecil keluarganya miskin, gak punya mainan. Mainan satu-satunya cuma main kasti. Ini kesenangan terbesar sepanjang masa kecil dan remajanya. Baik, aku main kasti. Aku pasti bisa sembuhkan nenek. Bunga Melati 21 256 257. Kalau hari ini Nyonya besar bisa sembuh, aku akan terus berdiri di sini. Keringat di tanah sawah setiap butir. Aku masuk terowongan. Bagus. Kamu hebat sekali. Nenek, apa nenek sudah ingat? Surya, kapan kamu belajar main karet? Masih belum berhasil. Apa karena pakaianku salah? Aduh, ternyata Tuan Muda juga capek. Akhirnya nggak perlu lompat lagi. Tuan Muda, ngapain pakai rok? Jangan ikut campur. Cepat, tarik karetnya. Aduh, aku capek banget. 256, 257. Adik, jangan lompat lagi. Ini nggak bisa buru-buru. Kayaknya nggak akan langsung berhasil. Nggak bisa. Nenek Pratama baik banget sama Putri. Aku harus bangunkan nenek.
Istirahat dulu. Besok lanjut lagi. Gak bisa, Kak. Kalau aku malas, gimana kalau Nenek tidak sadar? Keringat di tanah sawah. Kiki, capek. Istirahat dulu ya. Nenek panggil aku Kiki. Kamu cucu nenek, Kiki. Syukurlah. Aduh, nenek sudah sembuh. Aduh, Kiki. Tata, kamu dengar? Nenek sudah sembuh. Adik, kamu penyelamat keluargaku. Terima kasih, sungguh terima kasih. Kakak, ngapain sungkan? Bukannya kamu bilang kamu itu aku itu kamu. Benar, aku itu kamu itu aku. Tenang saja, aku juga pasti akan menjaga keluargamu. Kenapa nangis lagi? Ngapain ribut lagi? Cuma dipukul 2 kali. Pasti kamu yang salah. Ayah, aku hampir mati dipukulnya. Kalau begini terus, aku nggak bisa hidup lagi. Nangis, ribut, sampai mau mati. Rasain, pantas dipukul. Bukannya dulu ayah, demi bangunin rumah kakak, terima mahar 280 juta. Lalu paksa aku nikah sama orang tua dan jelek. Akan jadi begini. Hidupmu sendiri nggak baik. Malah nyalahin ayah. Melati, ada apa lagi? Kakak tahu dia kan? Dia selalu boros, main perempuan dan judi. Itu saja tak usah diomongin. Dia bahkan di desa menggoda janda. Berulang. Aku baru bilang dia sedikit. Malah dia marah, bilang aku ikut campur. Bahkan memukulku. Aku tak punya muka lagi untuk pulang. Aku mau cerai. Cerai apanya? Ya, nikah itu nikah. Harus ikut suami. Kalau cerai, anakmu gimana? Kak, kamu mau papa mama cerai? Aku mau. Kamu anak kecil, ngerti apa? Kalau cerai, kamu nggak punya ayah kandung. Kakek, walau nggak punya ayah, aku nggak mau mama dipukul tiap hari. Kalau gitu, cerai aja. Dasar bocah, tahu nggak? Cerai itu memalukan, hah? Nggak boleh cerai. Putri, jangan ngawur. Putri, Tante tahu kamu hebat, punya ilmu bela diri dan bisa cari uang. Tapi kamu masih kecil. Urusan keluarga ini, terutama soal pernikahan, kamu belum paham. Lebih baik dengarkan kakek saja. Apa? Aku nggak paham. Aku ini bisa dibilang ahli hubungan. Kayaknya hari ini aku harus beri mereka pelajaran. Mama, dulu mama juga dipukul papa. Tapi mama nggak pernah mau cerai. Aku tahu, itu semua demi aku. Mama mau aku punya keluarga utuh. Tapi mama malah menderita. Itu nggak benar. Putri, anakku. Rumah seharusnya pelindung. Tempat cinta dan kehangatan. Tapi saat ibu dipukul, cerai bukan hanya mempertahankan martabat, tapi juga kesadaran untuk tak toleransi KDRT. Meskipun aku kecil, tapi aku tahu, di keluarga yang ada KDRT, cerai bukan lari, tapi memulai hidup baru. Bener sih. Tapi... Kakek tahu nggak? Inti pernikahan adalah perjanjian antara dua pihak yang setara. Harus berlandaskan cinta dan didasarkan pada saling menghormati. Sedangkan KDRT adalah suami yang ingin mengendalikan, melukai fisik dan mental istrinya. Itu pada dasarnya menghancurkan dasar etika pernikahan. Yang kakek bilang, sudah jadi suami harus ikut saja. Dan untuk anak harus tetap satu keluarga. Itu adalah pemaksaan moral yang pada dasarnya membiarkan kekerasan. Kakek paham? Tentu paham. Kalau gitu, aku tanya. Saat Bibi putus asa karena dipukul berulang dan gemetar karena diancam di malam hari, pernikahannya tak lagi diikat cinta, tapi ketakutan. Apa yang kakek lakukan sebagai ayahnya? Cuma dia melihat putri sendiri dipukul. Kakek harus paham, cerai bukan merusak keluarga, tapi cara paling dasar untuk selamat. Dasar bocah, jangan banyak ngomong. Pokoknya, jangan cerai. Kakek tahu nggak? Pikiran kakek yang kuno ini
Pilihnya menyesuaikan dan diam. Itu sama saja membiarkan pelakunya. Yang kakek lakukan tadi pada Bibi, itu menyakitinya 2 kali lipat. Kalau kakek seorang ayah yang baik, harusnya bantu Bibi lari dari kekerasan, bukan biarkan dia terus menderita. Putri, kamu benar sekali. Makasih Putri, kamu sudah mengungkapkan apa yang ingin kuucapkan selama ini. Ayah, kali ini aku harus cerai. Bibi, aku dukung kamu. Sri Melati! Sri Melati! Kamu pikir selamat kalau sembunyi di rumah mertuamu? Keluar kau sekarang! Dasar brengsek! Aku belum cari kamu, malah datang ke rumah kami! Apa urusanmu? Urusan kami, bukan urusanmu. Lapor polisi saja. Tangkap dia. Baik. Mertua, anakmu mau cerai. Aku setuju. Kenapa? Kasih aku uang ganti rugi. Apa katamu? Kau pukul anakku, malah minta uang dariku. Dasar brengsek. Sekarang mau cerai. Harusnya dapat kompensasi, kan? Kalau tahu diri, sekarang ikut aku pulang. Aku anggap tak ada apa-apa. Tidak mungkin, harus cerai. Dasar cewek, berani-beraninya ku bunuh kau. Kamu mau apa? Aduh! Lepaskan! Lepaskan! Aduh! Seumur hidupku, aku belum pernah lihat orang tak tahu malu sepertimu. Kau harus kuajari. Putri, kok kamu jadi hebat banget ya? Bibi, sini. Sebelum dia dibawa pergi, lepaskan amarahmu. Dasar suka mukul, dasar suka judi, dasar brengsek. Siapa yang lapor? Dia mukul aku. Ceritakan, ada apa? Aku mau cerai. Yusuf, kok kamu lagi? Bukan pertama kali, kan? Aku difitnah. Aku yang dipukul. Lihat, tanganku hampir patah. Siapa yang memukulnya? Jangan asal fitnah. Dia kan anak kecil. Mana bisa memukul? Siapa yang nggak tahu kalau kamu penjahat kekerasan? Bawa dia. Aku difitnah. Putri, makasih ya. Biasa saja, Bibi. Kita kan sekeluarga. Wah, Putri hebat banget. Kamu tahu nggak? Omonganku tadi sebenarnya untukmu. Aku tahu. Tenang saja, tenang saja. Mulai sekarang, aku akan baik-baik sama ibumu. Tenang saja. Jangankan cuci mobil, pijat pun akan kulakukan. Kamu jago memilih. Setelah semua ini, akhirnya ibu bisa hidup bahagia. Adik kecilku menjaga nenek untukku, maka aku akan menjaga keluarganya. Halo, ada apa? Di rumah sakit mana? Oke, aku langsung ke sana. Jangan dihapus, kakak tertua kita dipukul. Hah? Kamu keluar dari sekolah, tiba-tiba dihajar orang. Gak ada alasan? Iya. Masa sih? Apa kamu cari masalah sama siapa? Aku gak pernah cari masalah sama teman. Gak ada masalah, gak ada apa-apa. Kenapa ya? Kenapa cuma kamu yang dihajar? Aku juga gak tahu. Kakak, waktu di tempatnya, apa kamu lihat ada yang aneh? Bocah, jaga sikapmu ya. Jangan cari masalah dengan orang yang salah. Ayah, aku cuma ingat segitu. Kayaknya ada dalangnya. Kakak kan baik. Dia nggak mungkin cari masalah. Kalau soal orang yang disalahin, kayaknya cuma satu. Cewek manipulatif itu masih nggak tahu diri. Aku tahu siapa. Siapa, Kak? Sinin HP-nya. Paman, kakakku dihajar. Aku curiga itu ulah cewek manipulatif itu. Cewek manipulatif? Paman tahu dia di mana? Paman, ikuti dia. Cek, apa dia yang suruh orang hajar kakak? Dasar jalang. Akhirnya aku lihat sifat aslinya. Dasar brengsek.
ngapain kalian ke sini? Kenapa kami nggak boleh ke sini? Kades ini juga kades kami. Beraninya kamu datang merusak Bagas, saudaraku. Diam, kamu ngomong apa? Apa aku ngomong ngawur? Memangnya kamu nggak tahu? Andy, apa maksudmu bilang begitu? Paman Lukas, kan sudah jelas. Aku kesini untuk menghentikan wanita ini agar tidak merusak keluarga kalian. Andy, hari ini kan upacara pertunangan Bagas. Jelaskan dengan jelas. Kak Andy, apa masalah dengan pacarku? Sayang, jangan dengar omong kosongnya. Omong kosong. Salah karena takdir, masih bisa dimaafkan. Tapi salah sendiri takkan selamat. Sejak kita berdua putus, harusnya kita takkan saling urus. Tapi kamu salah besar. Kamu suruh orang melukai keponakanku. Sekarang dia masih di rumah sakit. Masa aku akan membiarkanmu? Tak disangka, cewek ini pernah pacaran sama Andi. Cewek ini cantik banget, kok bisa mukul orang? Wah, ada tontonan seru nih. Andy, jangan fitnah. Aku nggak tahu apa-apa. Ya? Bagas, aku tanya, berapa lama kalian kenal? Baru beberapa hari. Lalu, tahu nggak di kota utama dulu kerjanya apa? Katanya di perusahaan internet, jadi resepsionis. Jadi penerima tamu. Resepsionis? Kamu beneran percaya? Jangan-jangan. Andy, jangan ngawur. Biar ku bilang, dia itu dulu di klub malam jadi wanita penghibur. Sudah puas main di kota, sekarang kembali mencarimu untuk jadi kambing hitam. Para paman, bibi, saudara-saudari. Aku akui, aku pernah pacaran dengan Andi. Tapi dia malah selingkuh. Makanya aku putusin dia. Gak nyangka, dia malah fitnah aku. Bibi, tolong belain aku. Cewek ini cantik banget. Kayaknya dia nggak bohong. Lihat saja Andi, yakin banget. Jangan-jangan dia punya bukti. Andy, karena kamu bilang begitu tentang calon menantuku, kamu harus punya bukti yang kuat. Kalau nggak punya bukti, akan kuberi pelajaran. Paman Lukas, tentu ada. Ini videonya, aku rekam hari Jumat lalu. Buktinya. Pria di video itu bukan aku. Bagas bersaudara, kan? Lihat ini yang kamu bawa, menantuku. Ayah, aku... Paman Lukas, ini juga. Laporan medis ini. Ya, dari Pavilion Nirwana terkenal di kota utama. Laporan medis karyawannya. Namanya ada di sini. Lia Wijaya. Melarikan 4 kali. Belum tahu bisa punya anak atau tidak. Kok dia tahu? Bagaimana dia dapat laporan medis rahasia ini? Nggak mungkin. Pasti itu gadis kecil. Tapi gadis kecil itu kok bisa? Gak nyangka, seorang gadis yang cantik begini, ternyata... Untungnya, Andi tahu segalanya. Kalau enggak, hari ini pasti malu besar. Kepala desa harusnya berterima kasih pada Andi. Lihat saja calon menantumu. Cepat, enyah dari rumahku. Enyah. Bagas. Jalan, enyah. Andy, soal hari ini... Aku harus berterima kasih. Kalau enggak, nanti kalau mereka menikah, pasti jadi masalah. Iya, untung tahu dari awal. Bagas, nanti cari pacar, harus tahu latar belakangnya ya. Ibu, aku tahu. Soal pertunangan hari ini, lupakan dulu ya. Jangan dibahas lagi. Semuanya, makan minum yang enak. Makan minum yang enak ya. Kita baru pulang. Pak Kades, sebenarnya aku kesini ada yang mau minta tolong. Kita kan sudah satu keluarga. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Kakek Lukas, aku mau beli gunung kosong di timur desa. Boleh ya? Budi, benar kata putrimu? Pak Kades, benar. Urusan keluarga kami memang putri yang putuskan. Jadi, kamu dengar kabar soal pembongkaran di desa, makanya mau beli? Grup Garuda kami akan bangun taman hiburan di sini. Kalau bisa, dapat hak pakai tanah di sekitarnya lebih dulu, pasti untung besar. Tapi, beli gunung kosong itu harganya puluhan miliar. Aku punya. Hah? Uang hasil saham, putriku.
Kakak, gawat. Besok ada rapat direksi. Gimana, Mi? Apa? Kamu tahu topiknya apa? Topik apa? Ini. Kenapa dia ngomong sendiri terus? Nenek, sudah setuju melepas warisan keluarga ke paman besar. Mungkin ini takdirku. Sudah tak bisa dibalik lagi. Sepertinya aku akan jadi gadis kecil seumur hidupku. Kakak, jangan putus asa. Bukannya kamu bilang paman besar gak boleh mewarisi? Gimana caranya aku bisa bantu kamu menghentikannya? Kamu masih kecil, gak bisa apa-apa. Kamu gak bisa menghentikannya. Siapa bilang aku gak bisa apa-apa? Aku bisa nyanyi dan main karet. Aku juga sembuhkan penyakit piku nenek Pratama loh. Iya kan, Kak? Selama ada cara, kita gak boleh menyerah. Kecuali apa? Nenek mengadakan rapat waris karena menurutnya kamu gak bisa mengelola bisnis keluarga. Tapi kalau bisa buktikan kamu mampu, mungkin ada harapan. Tapi bagaimana membuktikan seorang anak 6 tahun bisa mengelola bisnis? Ada cara bagus. Aku tahu. Mungkin begini bisa. Semua sudah lihat. Beberapa hari lalu, aku kena pikun. Sekarang aku masih sadar. Aku mau menyerahkan Pratama Group kepada putra sulungku, Hendra Pratama. Ada yang keberatan? Keputusan ini, Nyonya Besar, ini tidak pantas kan? Iya, Nyonya Besar. Kita harus menurut wasiatnya. Pak Surya, memangnya aku tidak mau perusahaan ini untuk Kiki. Tapi karena kecelakaan mobil, dia kehilangan sebagian ingatan. Sekarang dia tak mampu menjadi ketua dewan. Kakak tertua lebih pantas. Nyonya Besar, Wakil Direktur Rizky memang muda, tapi sangat berbakat. Baru beberapa tahun, dia membawa grup kita mencapai puncaknya. Semua melihatnya. Jadi, Anda bilang Wakil Direktur Rizky tidak mampu. Saya tidak setuju. Aduh, kelinciku. Kelinci kotor. Sakit ya? Enggak ya? Semua salahku. Aku nggak jaga kamu. Gimana mau ngurusin perusahaan kenapa? Jangan nangis. Jangan nangis. Kamu dikasih permen ya? Lihat ini. Udah, jangan nangis. Cepat tidur ya. Biar aku lihat, kamu luka nggak? Telinganya kotor. Kalau Kiki bisa pulih sepenuhnya, alangkah baiknya. Demi keseluruhan, kamu harus disakiti. Jangan salahkan nenek ya. Kita pulang mandi ya. Kiki, nak. Serahkan hak warismu pada paman. Kamu mau? Nenek, paman itu keluarga. Tentu saja aku rela serahkan pada paman. Tapi aku juga bisa melakukan apa saja kok. Gimana kalau nenek beri aku satu tugas? Kalau aku berhasil menyelesaikannya, biar aku yang ambil alih. Kalau aku gagal menyelesaikan tugasnya, tentu saja serahkan pada paman. Bagus, Wakil Direktur Rizky. Kalau begitu, akan kuberi kau tugas untuk mengujimu dulu. Boleh, Paman. Karena ini ujian, maka uji saja tugas yang sulit. Seperti proyek pembongkaran atau penagihan utang. Gimana? Baiklah. Perusahaan beli tanah di Gunung Barat untuk taman hiburan. Tapi proyek pembongkarannya tak maju setengah tahun. Coba kau yang tangani. Tidak, semua orang tahu. Proyek itu sudah macet. Proyek pembongkarannya akan gagal. Membiarkan Wakil Direktur Rizky ambil proyek ini, menurut saya tidak pantas. Tidak, saya mau ambil proyek ini. Kalau begitu, berapa lama untuk dapatkan semua kontraknya? Sebulan ya? Enggak. Sebulan terlalu lama. 3 hari saja.
Kakak, maksudmu aku harus pilih pekerjaan paling sulit untuk buktikan kemampuanku agar mereka diam. Ya, sepertinya hanya bisa begitu. Tapi pekerjaan apa yang harus kuambil? Aku nggak bisa apa-apa. Kamu harus pilih sendiri. Proyek pembongkaran Taman Hiburan Gunung Barat. Enggak, rumahku di Gunung Barat. Kalau rumahku dibongkar, aku tinggal di mana? Ambil saja proyek ini. Sisanya biar aku yang bantu. Aku jamin kamu dapat rumah baru. Baiklah. Clincy, kita bongkar rumah bareng ya. Tiki, ini pilihanmu sendiri. Nenek hanya bisa bantu sampai sini. Kalau nanti kamu sadar sepenuhnya, semoga kamu tidak menyalahkan nenek. Baik. Itu putuskan. Dalam 3 hari, Wakil Direktur Rizky harus selesaikan proyek pembongkaran. Kita mau bongkar-bongkaran. Senang kan? Kelinci. Kakak, aku mau masuk desa. Kamu siap? Tenang, Putri. Aku jamin kamu bisa tanda tangan. Ngapain kesini? Kami tak mau digusur. Tak mau digusur! Kakek Pak Kades, kenapa kakek menghalangi mobil kami? Panggil aku kakek? Panggil apapun tak berguna. Kalian pengembang tak punya hati. Hanya tahu cari uang. Kami tak akan izinkan digusur. Enyah dari desa kami. Tak mau digusur! Aku nggak ngerti. Kenapa kalian nggak mau digusur? Kami hidup di sini setengah umur. Setiap bata dan gentengnya, semua ada jejak hidup kami. Kami nggak tega tinggalkan rumah lama. Sepuasnya rumah baru itu, nggak ada nuansa rumah. Di desa, kita masih punya sawah. Di kota, di mana kita cari makan? Juga, kualitas rumah gusuran gak terjamin. Anak-anak sekolahnya jauh. Fasilitasnya juga kurang lengkap. Pak Rizky, saya sungguh tak tahu kenapa Anda ambil proyek ini. Ini bisa berakibat fatal. Kalau kakak datang, pasti ada cara. Lihat situasinya, siapapun tak akan bisa. Apa pembongkarannya sesulit ini? Kakak, kok belum datang juga? Aku harus gimana? Nggak mau! Keluargaku mau digusur. Syukurlah kakak datang. Budi, apa ucapan putrimu itu benar? Putri kami yang putuskan. Budi Santoso, apa otakmu sudah rusak? Kenapa kamu setuju? Kalau kamu setuju, kamu pengkhianat desa. Kurasa pengembang sudah menyuapnya diam-diam. Dia dapat kompensasi lebih baik. Putri, aku paham kamu beli Gunung Tandus. Tapi kamu yang pertama setuju digusur. Kenapa? Aku rasa digusur itu bagus. Coba pikirkan. Di desa kita sekarang, semua rumahnya tua. Musim panas bocor, musim dingin angin masuk. Dindingnya rontok, listriknya usang, tidak nyaman dan tidak aman. Kompleks baru setelah digusur, semua sudah direncanakan. Jarak bangunannya lebar, cahaya mataharinya bagus. Ada taman dan fasilitas olahraga. Di bawah ada manajemen. Kalau pipa mampet, listriknya rusak, cukup telepon. Langsung ada yang datang perbaiki. Ini kan lebih baik dari sekarang, di mana kita harus repot-repot perbaiki rumah sendiri. Anak kecil, ngerti apa? Awalnya janji baik-baik, akhirnya berubah semua. Syarat kontraknya, semua tertulis jelas di kertas. Takkan ada selisih sepeser pun. Selain kompensasi rumah, ada juga uang transisi dan uang pindahan. Hidup kita selama transisi terjamin. Kalian takkan kesulitan. Tonanya dan sikapnya, kok mirip Tuan Muda Rizky dulu? Sama persis. Di desa kita masih punya sawah. Di kota, di mana kita cari makan? Soal ini, kalian tak perlu khawatir. Desa kita di perbatasan 3 wilayah. Aksesnya mudah, lokasinya sangat strategis. Kalau dibangun taman hiburan, juga bisa membangun kawasan komersial. Nanti, jalan di desa kita tak hanya lebar, lingkungannya juga bagus. Juga bisa menarik banyak perusahaan. Warga desa kita bisa kerja di dekat rumah. Gak perlu lagi pergi jauh untuk cari kerja. Bisa cari uang dan bisa urus keluarga. Bagus kan? Kok logatmu seperti sekongkol dengan mereka? Siapa yang bikin hidupku lebih baik, aku ikut dia. Karena pembongkaran ini hal yang baik. Ini kesempatan untuk ubah hidup kita. Jangan sampai karena ragu-ragu, kita melewatkan kesempatan ini. Cepat tanda tangan, cepat pilih rumah.
Cepat pindah, cepat tinggal di rumah baru, cepat hidup lebih nyaman. Kakak, kamu sudah bicara banyak. Apa mereka akan setuju? Tenang saja, masih ada yang sudah kusiapkan. 1 jurus jitu. Para paman, bibi, kakek, nenek. Saya dengar grup Garuda juga memberi setiap keluarga di desa kita fasilitas yang lebih baik. Siapapun yang melepas rumah di kota bisa tinggal di timur desa, di kompleks villa. Dengan begitu, lingkungan tinggal kita berubah dan tetap bisa tinggal di tanah ini. Apa dia beneran? Bagus juga, boleh juga. Wah, pikirkan dulu. Kok syaratnya sebaik ini? Apartemen di kota dan villa di sini bisa pilih. Nggak bohong kan? Kalian percaya sama bocah ini? Kalau kalian tak percaya, Kades Lukas bisa bersaksi. Beberapa hari lalu, grup Garuda sudah menugaskanku membeli tanah kosong di timur desa untuk membangun villa untuk kalian. Oh, ada hal begini? Beneran? Itu benar semua. Asik, aku juga mau pindah. Ayo, kita teken kontrak ya. Oke. Ayo. Kakak, kita berhasil kan? Ya. Asik. Aku bisa jadi ketua dewan. Kalaupun aku lalui ini, tapi wasiatnya jelas tertulis. Aku harus menikah untuk mewarisi harta. Gimana nih? Harus nikah sama siapa? Kak, aku sudah lama nggak pulang. Aku boleh pulang sebentar. Tentu, aku juga mau bawa kamu pulang. Ayo, ke rumah kita. Selamat datang. Asik, akhirnya pulang lagi. Putri, kamu baru pulang. Jangan sampai ketahuan. Pak Rizky memang masih naif. Dia suka mampir ke rumahmu. Silakan. Aku sudah di rumah sendiri. Haruskah aku pura-pura tak kenal keluargaku? Iya, belum waktunya. Harus tahan sebentar lagi. Dasar, ya sudah. Tapi boleh aku bawa barang-barangku? Tentu boleh. Aduh. Hayah, lihat siapa yang datang. Ayah. Ini salah satu dari 3 keluarga besar Provinsi Jaya. Dari Pratama Group, Pak Rizky. Terima kasih banyak. Halo Tante. Halo, saya teman putrinya. Oh, selamat datang. Kita pernah bertemu kan? Saya bibinya Putri. Halo? Bibi. Jangan begitu, Pak Rizky. Panggil saja saya Melati. Aduh, jangan sungkan. Kita kan satu keluarga. Pak Rizky kami, sama teman-teman kesukaannya, memang begitu hangat. Kalau mereka berdua menikah, mungkin kali ini aku bisa lalui krisis pewarisanku. Kakak, udah lama kita nggak main bareng. Kita kenal. Tentu saja kita kenal. Kamu lupa, kita kan pernah main kasti bareng. Dulu kita teman. Kita main di internet. Oh. Ini kakekku. Haha, halo Pak Rizky. Halo. Aku nggak mau jabat tangan sama kakek. Pak Rizky, kita pernah ketemu. Apa saya salah sama Anda? Waktu saya chat dengan Putri, dia selalu bilang kalau kakek selalu marahin ibu dan bibi. Kenapa kakek benci banget sama anak perempuan? Dulu kakek salah. Kakek salah. Sekarang kakek baru sadar. Menantuku dan Putri, mereka adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Kakek sumpah, mulai sekarang kakek takkan marahi mereka lagi. Benarkah? Sumpah. Kalau gitu kita jempol ya? Haha. Jempol. 100 tahun tak boleh ganti. Cetak tangan. Haha. Janji ya? Sumpah. Baik, jangan di luar. Ayo masuk. Jangan di luar. Ayo masuk. Silakan masuk. Eyo. Silakan. Ini semua milikku.
Ini semua kuberikan untuk Paman. Kita kan sudah sepakat. Oh, begitu ya. Paman, lihat. Adik memberimu banyak hadiah. Paman gak mau balas hadiah adik. Asisten Leo, kasih kartu. Tante, di kartu ini ada 1 miliar. Ini untuk Tante. Enggak, aku nggak bisa terima. Terima saja. Ini terlalu banyak. Tak bisa terima. Ibu, terima saja. Bukankah kita sudah bantu urus kontraknya? Ini tanda terima kasih untuk keluarga kita. Tanpa bantuan Putri, kami juga takkan selesai proyek ini. Terima saja. Baiklah, kami terima ya. Baru 2-3 hari, dia sudah dapatkan 300 lebih kontrak. Benar, Pak. Sungguh benar. Kok bisa? Dia itu kan setengah bodoh. Kok bisa dapatkan kontrak yang grup kita tak bisa dapatkan setengah tahun lebih? Pak, sebenarnya itu gadis yang ayah suruh aku selidiki. Dia yang bantu menyelesaikan. Bagaimana hasil selidikannya? Dia hanya gadis biasa. Di rumah dianggap pembawa sial. Tapi belakangan ini entah kenapa, dia jadi pemimpin keluarganya. Anak itu pasti ada masalah. Anak ini menipu semua warga desa. Lalu mereka semua menandatangani. Jangan-jangan gadis itu punya hubungan khusus dengannya. Pak, sekarang gimana? Kamu ada rapat direksi berdasarkan perjanjian taruhan kita. Sialan, kamu masih nggak tahu harus gimana. Cepat culik gadis itu. Selidiki semuanya. Nenek tak sangka kamu punya teman baik. Kalau sempat, ajak dia ke rumah ya. Nenek, aku sudah tanda tangani semua kontraknya. Berarti aku bisa jadi ketua dewan, kan? Tentu saja. Besok Nenek akan panggil rapat dewan. Kamu yang gantikan. Makasih, Nenek. Ngapain? Kudengar, kamu membantu Rizky Pratama dapat kontrak pembongkaran. Aku kan cuma anak kecil. Mana mungkin aku bisa bantu dia. Lagian, aku juga nggak kenal Rizky Pratama. Omong kosong. Kurasa kalian punya hubungan khusus, kan? Sebenarnya apa hubungan kalian? Nggak ngomong. Habis kamu. Cepat ngomong. Kevin Pratama, ini cuma kemampuanmu. Aku benar-benar meremehkanmu. Kok bisa? Dengar nada suaranya, nggak kelihatan seperti anak perempuan 6 tahun. Gimana nih? Sudahlah, yang penting bisa menghabisi Rizky Pratama. Kawan, kamu kenal gadis ini kan? Kenapa kamu menculiknya? Kurasa kalian punya hubungan khusus kan? Mau selamatkan dia? Kalau gitu, datang sendiri ke gudang bara. Baik, jangan sakiti dia. Kalau gitu, cepat datang. Adik, jangan tertipu. Target mereka kamu. Jangan pernah datang. Tapi Kak, kamu bisa bahaya. Tenang, asal kamu nggak datang, mereka nggak bisa apa-apain aku. Kak, aku khawatir banget sama kamu. Gimana caramu kabur? Itu kan gampang. Jangan lupa, aku juara 3 tahun berturut-turut juara nasional taekwondo. Kak, semangat ya. Boleh buka tali ini? Aku mau pipis. Tahan! Paman, aku kan cuma anak kecil. Kalau celanaku kotor, nanti ibu marah. Kamu takut aku kabur ya? Takut sama kamu? Lepaskan dia. Hei, aduh! Jangan bunuh aku! Bodoh, kamu tak pantas jadi lawanku. Tapi kalau mau hidup, kau harus jujur dan setuju satu hal. Hal apa? Kecelakaan Rizky Pratama, apa kamu yang suruh? Enggak, bukan aku. Masih nggak mau jujur? Aku ngaku. Menurut wasiat ketua dewan terdahulu dan taruhan minggu lalu, Rizky Pratama hanya butuh 3 hari untuk menyelesaikan semua kontrak pembongkaran. Ketua dewan baru adalah Rizal Pratama. Yang setuju, silahkan angkat tangan. Aku tidak setuju. Kakak tua, kenapa tidak setuju? Bu, wasiat ayah sebelum meninggal tertulis. Rizky Pratama harus menikah sebelum 20 tahun, baru bisa mewarisi. Tapi sekarang dia belum menikah, jadi tak bisa mewarisi jabatan dan saham. Kita semua sudah baca wasiatnya. Memang ada klausul itu. Hanya karena belum menikah, dia tak bisa jadi ketua dewan. Dan juga sahamnya. Sungguh disayangkan. Sebenarnya tak perlu disayangkan. Karena aku sudah menikah. Hah?
Kok tiba-tiba menikah? Nggak tahu. Ya, dengan siapa? Nggak tahu. Ini palsu kan? Ini benar, Paman. Kiki, kamu menikah. Kenapa nggak bilang nenek? Nenek, aku mau kasih kejutan. Menikah itu apa maksudnya? Menikah itu seorang pria dan wanita bersatu untuk punya anak. Tapi aku kan masih kecil. Boleh menikah? Putri, kamu baru 6 tahun. Tapi tubuhmu sudah 20-an. Boleh menikah. Kalau gitu, aku nikah sama kakak yang mana? Sama Bibi Sri Melati. Putri, Pak Rizky sudah kasih tahu. Kalian berdua tukar jiwa. Agar Pak Rizky bisa mewarisi bisnisnya. Bibi mau menikah sama kamu ya. Asik. Aku mau nikah sama Bibi. Kalau gitu, kita bisa punya anak. Nggak bisa. Kakak tua, kamu nggak keberatan lagi kan? Baik, karena semua sudah sepakat, saya resmi umumkan Rizky Pratama menjadi ketua Dewan baru. Baik. Kiki, perusahaan ini sekarang sepenuhnya di tanganmu. Tenang saja, Nenek. Aku pasti akan berusaha. Nenek, sekarang aku ketua dewan. Jadi aku sudah bisa memberitahukan perintah? Tentu. Ceritakan pada Nenek. Perintah pertama yang akan kamu keluarkan apa? Siapa anak ini? Iya, dari mana dia? Nenek, aku mau menunjuk Putri sebagai CEO grup-grup kita. Ngawur, dia masih anak kecil. Perusahaan kita asetnya ratusan miliar. Kok bisa anak kecil jadi CEO? Keterlaluan, aku menolak. Bu, Ibu lihat, banyak yang menentang. Ibu tega biarkan grup sebesar ini dikelola anak kecil. Kiki, apa ini tidak terlalu main-main? Tenang saja, Nenek. Putri itu hebat banget. Semua pekerjaan bisa dia kerjakan. Pekerjaan pembongkaran, dia yang membantuku menyelesaikannya. Benarkah? Benar kok. Omong kosong, ini keterlaluan. Aku menolak. Aku juga menolak. Benar. Aku juga menolak. Aku tahu, karena umurku kecil, semua orang meragukanku. Tapi tak apa, aku akan buktikan dengan kemampuanku. Beberapa hari ini aku sudah lihat soal kondisi perusahaan. Aku mau sampaikan pendapatku. Pak Surya, sektor properti yang Anda pimpin selalu mengutamakan keamanan dan kenyamanan dan konsep hijau dan cerdas. Benar-benar memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Tapi, satu hal terpenting terabaikan. Apa itu? Kemanusiaan. Saya harap di semua proyek selanjutnya, tambahkan hal ini. Ini memang kelemahan grup Dita. Pak Jaya, Anda manajer SDM. Selama ini, Anda pakai standar seleksi ilmiah, optimalkan proses seleksi, berinovasi metode seleksi, dan memperkuat cadangan talenta. Semua itu sangat baik. Tapi tahun lalu, kenapa bisa terjadi kebocoran hasil riset perusahaan? Ini bukan salah saya sendiri. Saya bukan mencari siapa salah. Tapi untuk mencegah hal seperti ini terulang lagi, grup kita tak akan lagi merekrut alumni luar negeri. Karena Anda tak akan pernah tahu siapa pengkhianat yang menyusup. Departemen lain juga. Strategi, manajemen rantai pasokan, PR, dan departemen pembelian. Bahkan departemen hukum juga bermasalah. Perlu saya sebutkan satu persatu. Nenek, aku jadi CEO. Setelah urusan kantor beres, aku dan Pak Rizky akan bawa nenek pulang kampung. Di sana tinggal sebentar. Baik. Walaupun kampung halamanku di perkampungan, di sana aku dan kakek Rizky pertama kali jatuh cinta. Aku sudah setengah hidup tak pulang. Aku sudah lama menantikan hari ini. Bu, percaya gadis itu. Bicaranya kayak bacaan. Pasti ada yang ngajarin. Jangan percaya omongannya. Benar, saya juga setuju. Bisa jadi. Kalau enggak, mana mungkin dia bisa kasih banyak saran yang bagus. Bu, lihat kan? Lihat anak ini, dia cuma main-mainin kita. Baik,
Benar seperti yang kalian katakan. Saran-saran itu memang bisa dipersiapkan. Tapi ada hal lain yang baru saya lakukan. Mari kita saksikan. Aku nggak percaya. Anak umur 6 tahun, bisa apa sih? Kalau aku sudah tahu kebenaran kecelakaan Ketua Rizky bulan lalu. Kamu menemukan sopirnya? Nggak mungkin. Sopirnya sudah aku kirim ke luar negeri. Nggak ada yang bisa tahu kebenarannya. Ya pasti cuma menggertakku. Nenek, supirnya memang belum ketemu. Tapi aku menemukan bukti baru. Masih tak mau bicara? Aku bicara. Ayahku yang hubungi pembunuh dari Asia Tenggara. Aku cuma urus koneksinya. Siapkan mobil nomor palsu, lalu sengaja tabrak Kiki. Lalu, di mana sopirnya sekarang? Setelah kecelakaan, aku langsung suruh dia kabur dari Provinsi Jaya ke luar negeri. Waduh, tega bunuh orang. Bener, semua demi harta warisan. Dasar tak tahu malu. Sekarang, lihat saja apa kata dia. Aduh, kamu benar-benar durhaka. Aku salah, maafkan aku. Tolong, maafkan aku. Kamu benar-benar binatang. Cepat serahkan diri. Bu, aku kan anak kandungmu. Sekarang saya umumkan, teman sekolah Putri menjadi CEO grup kita. Ada yang keberatan? Baik. Akhirnya, aku bisa membantu kakak. Senang banget. Aku sangat berterima kasih pada gadis kecil ini, karena membantuku merebut kembali semua yang milikku. Bagaimana cara berterima kasih padanya?